Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iki durung sing terang nih ya. Wis rasa maknane, Mbah. Cek wakeh. Ya gak akeh sih, cuma keterangannya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syurutil masruqi ma dzakarahul musannifu fi qaulih. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin bahwa tindak pencurian itu akan berkonsekuensi pelakunya harus dipotong tangan bila mana memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini bukan dalam rangka dosa nggak dosa, bukan dalam rangka mencuri nggak mencuri. Kalau untuk urusan dosa, urusan mencuri, sedikit banyak terpenuhi atau tidak syaratnya tetap mencuri, tetap berdosa. Cuma kalau masalah hukuman potong tangan itu syaratnya harus terpenuhi. Kemarin sudah disampaikan bahwa berkaitan masalah barang yang dicuri itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga ketika dicuri, pelakunya harus dipotong tangan. Apa syaratnya barang yang dicuri? Syarat yang pertama, nominal. Yang dicuri sampai di angka 1/4 nisab. Berapa 1/4 berapa angkanya nisab itu? 1/4 dinar. 1,06 gram emas. Berapa rupiahnya tergantung harga emas sekarang berapa. Kalau yang dicuri sampai di angka itu 1,06 gram emas, maka pelaku pencurian harus dipotong tangan. Tapi kalau nggak sampai, mencuri 50.000, mencuri 20.000, mencuri 500.000, maka tidak dianggap pencurian yang harus dipotong tangan. Pencuriannya tetap pencurian, dosanya tetap dosa, tapi nggak ada konsekuensi pemotongan tangan. Yes. Kemarin yang terakhir, barang yang dicuri itu akan berkonsekuensi pelakunya harus dipotong tangan kalau barang yang dicuri itu tersimpan di tempat yang layak. Kata-kata tersimpan di kata yang layak itu relatif berbeda, tergantung tempatnya. Pun itu sudah kemarin. Sekarang, wa ma dzakarahul musannifu fi qoulihi la milka lahu fi wala syubhata. Barang yang dicuri itu nanti akan berkonsekuensi pelakunya harus dipotong tangan bila mana barang yang dicuri tidak ada kepemilikan bagi pihak pencuri. Tindak pidana pencurian itu akan berkonsekuensi pemotongan tangan bagi pelaku jika yang dicuri sama sekali tidak ada hak milik bagi pelaku pencurian. Maka mengecualikan praktek-praktek pencurian di mana pelaku pencurian itu memiliki dalam benda yang dicuri. Tak contohkan. Ada akad rohen. Tahu akad rohen ya? Akad gadai. Saya punya mobil. Saya butuh uang 100 juta. Saya bilang ke Sonep, Nep pinjam uangnya, Nep. Hutang uang, Nep, 100 juta, Nep. 100 juta uang besar, Gus. Kalau cuma modal pinjem tok ya nggak bisa. Jaminannya apa? Oke. Tak titipi jaminan mobil. Taruhlah saya mobil di sana. Sebagai jaminan. Mobil ini nggak dijual loh ya. Mobilnya nggak dijual loh. Cuma sebagai jaminan atas hutang yang saya bawa. Wes. Setelah hutangnya itu tadi tak bawa, mobilnya tak jadikan jaminan, dapat sebulan, saya curi mobilnya. Iki durung sok nyaur rek. Mobilnya butuh aku iki. Iki lek sak bulan gak kesaur, kalau 1 bulan gak kebayar, dilelang mobil saya ini. Akhirnya tak curilah mobil itu. Ketika yang saya curi mobil ini tadi adalah mobil yang saya gadaikan, apakah terjadi hukuman potong tangan? Jawabannya tidak terjadi hukuman potong tangan. Kenapa? Karena saya selaku pencuri mobil, lahu milkun fihi. Saya memiliki hak milik pada mobil itu. Kan mobil itu mobil saya.
Cuma mobil saya yang dalam kondisi saya gadaikan. Artinya ada ikatan hak yang harus saya bayar, yaitu hutang yang sedang saya bawa. Sehingga ini tetap dianggap pencurian. Cuma pencuriannya tidak ada konsekuensi potong tangan. Karena itu pencurian benda yang ada hak milik bagi saya. Contoh lain, kadang itu ngene, Pak. Ini termasuk nyolong loh, lek gak kondo-kondo. Lek bahasane kitabmu, walau kana marhunan au mu'jaron au musta'aron. Musta'aron itu benda yang dipinjamkan. Aku nyili sepeda nang sonep. Nep, butuh sepeda ta? Nggih, gue nyambut sepeda nggih, pinjem motornya saya. Dibawalah motor sama sonep. Mari digawa, ndak kondo-kondo, Pak, jauh kok ae. Sonep toleh sama kayak pengumuman nang Facebook. Dicari motor dengan detail ini. Dicuri, entah siapa yang mencuri. Padahal yang mencuri yang punya motor. Gimana itu, Gus? Ya nggak ada potong tangan. Apa yang dipotong tangan? Wong motornya sendiri. Cuma tidak semestinya diambil tiba-tiba seperti itu. Karena itu jadinya mirip dengan pencurian. Mestinya kondo. Nep, motor saya tak ambil ya, yang saya pinjamkan ya. Harusnya begitu. Kalau diambil secara diam-diam, jadinya nanti sariko. Tapi sarikonya sariko yang tidak ada pemotongan tangan. Karena pihak yang melakukan pengambilan secara sembunyi-sembunyi, itu memiliki hak milik pada benda yang diambil. Wes. Itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian wala syubhata ailis sariki fi malil masruki. Begitu juga tidak ada pemotongan tangan bagi pelaku pencurian bila mana ada syubhat di sana. Yes. Begitu juga syaratnya benda yang dicuri itu akan ada konsekuensi pemotongan tangan bagi pelaku bila pelaku pencurian tidak memiliki syubhat dalam benda yang dicuri. Syubhat itu keambiguan. Keambiguan gini, Pak. Iki aku ora murui lho ya, mau dikira murui aku kok. Iki ora murui. Emang ngomong ngono kuwi. Lihat dalam bajurinya. Qauluhu wala syubhata ailis sariki fi malil masruki minhu. Ya. Iki ben ora dikira aku nyontone. Iki contone kitab iki. Fa in kana lahu syubhatun fihi. Halaman 244. 244 atas. Fa in kana lahu syubhatun fihi. Falaqata. Sehingga ketika pelaku pencurian memiliki syubhat, syubhat itu sedikit dasar. Ngerti ya? Sedikit dasar. Di dalam pencurian yang dia lakukan, maka tidak ada konsekuensi pemotongan tangan. Contohnya apa? Fala yuqta'u al-muslimu bisariqati ma yufrashu fil masjid kal hasir wal balat apa bilat ini. Wala bisariqati qonadilhi al-mu'addati lis-siraji wala bisariqatil mimbari wad-dikkati wal manarah. Contoh, nyuwun sewu, Pak. Iki aku gak murui lho ya. Mau dikira murui, berat para rawuh iki nggo. Contoh ada orang Islam mencuri. Apa yang dicuri? Yang dicuri hak bersama. Karpet masjid. Kalau nggak karpet masjid, beduk masjid. Kalau nggak beduk masjid, lampu masjid. Kalau nggak lampu masjid, toa masjid. Kalau nggak toa masjid, mimbar masjid. Kalau nggak mimbar masjid, pokok apapun yang ada di masjid dicuri. Oh, nyuri dia. Nyuri apa? Nyuri karpet masjid. Mahal itu karpetnya. 1 meternya itu karpet itu yang mahal bisa sampai 1 juta. Yang dicuri itu 1 juta 1 meternya. Itu kalau 10 meter kan 10 juta. Harus dipotong tangan ini. Nah, maka secara fikihnya orang yang mencuri hal-hal seperti itu tidak ada konsekuensi potong tangan. Kenapa begitu? Li'anna dzalika kullahu limaslahatil muslimin.
Karena karpet masjid, lampu masjid, menara masjid, toa masjid, beduk masjid, pemana? Mimbar masjid, apapun yang ada di masjid, itu semuanya kemanfaatannya adalah untuk kemaslahatannya orang Islam. Ya? Kemaslahatannya antara untuk semua orang Islam. Falahu fihi haqqun. Sedangkan dia pelakunya adalah orang Islam. Maka sebenarnya dia punya sedikit hak di sana. Yo gak 100%, tapi ada sedikit hak. Kok cara digawe nakal-nakalan ngene. Lah piye lho? Tak mirip duit sampai 500 juta ngelompok lho, kadang ditokno belas. Bebok-lebok netok. Tak joko akhirnya. Kok cara akal kan? Iya, panjene duit itu kudune kemanfaatannya uang masjid, karpet masjid dan lain-lain itu untuk orang-orang Islam. Dan dia orang Islam, punya hak di sana. Ini tidak membenarkan loh, Pak. Saya sudah ngomong dari awal ya. Pencurian itu bagaimanapun modelnya tetap dosa. Tetap pelanggaran. Cuma kalau untuk konsekuensi potong tangan itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya, pelaku pencurian itu akan dipotong tangan bila mana yang dicuri itu tidak ada syubhatnya. Syubhat itu dalam artian tidak ada keambiguan. Sedikit hak bagi pelaku pencurian. Lagi kan siji Pak ceritanya. Nah, contoh sing koyo ngene-ngene. Rakyat merampas uang negara. Wah. Ya aku ora muruk lho. Contoh tok. Contoh. Demo. Wah, demo ramai-ramai dijarah uang pemerintah. Hah? Geruduk gedung pemerintah. Kan terjadi Usan. Aku ra instruksi duduk iki. Iki kasus sing wingi kae. Hah? Apakah itu dosa? Dosa kalau dosanya. Salah. Tapi kalau untuk potong tangan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena uang itu adalah uang negara. Di mana uang negara itu untuk kemaslahatan penduduk negara. Rakyat negara itu. Dan yang menjarah, yang mencuri itu adalah rakyat. Falahu fihi haqqun. Lebih. Maka sebenarnya dia punya secuil. Ya secuil lah. Dari sekian juta kan dia termasuk rakyat negara Indonesia. Dia punya secuil hak di uang itu. Yang sehingga andai kata dia mencuri, dia menjarah, itu kok cara alasannya ono. Lah aku kan rakyat Indonesia, duit kan duit rakyat Indonesia. Ngono lho maksudnya gue. Lek salah yo Pak enggak salah. Ngono lho. Hah? Paham ya? Lek salah Pak enggak salah. Yo kurang lebih ngono. Lek kitabe ngono, tapi yo raro. Aku inang ini judulnya ngene. Wala yuktau al muslimu aidon bisari kotimalil masoleh min baitil mal. Loh, ramel-melu lah kalau ya. Begitu juga orang Islam tidak berhak untuk dipotong tangan karena mencuri uang kemaslahatan dari baitul mal. APBN. Wah. Hacker lah. Ono hacker ahli. Ahli masalah perdataan, per-IT-an. Murah dihack. Des. Diambil uang negara 500.000. Street. Potong tangan. 2 juta, 5 juta. Potong tangan, enggak ada potong tangan. Li'anna lahu fihi haqqan. Karena dia selaku rakyat daripada negara itu, dia memiliki secuil hak di uang yang itu. Uang kemaslahatan bersama itu, uang masoleh itu, uang baitul mal itu, uang APBN itu. Wa in kana ghaniyan. Meskipun dia orang kaya. Iya jajal. Sudah aku lagi muni iki. Aku dikira instruksi, belain ini. KUHP ini berubah soalnya jadi. Belain ini. Insyaallah. Pun. Falakot bisarikoti aslin mali aslin wa far'in lisarik wala bisarikoti rokikin mala sayyidihi. Lah, termasuk salah satu contoh di mana pelaku pencurian itu ada syubhat, ada sedikit keambiguan yang akan dijadikan landasan bagi pelaku pencurian untuk beralasan sehingga pelaku pencurian nggak boleh dipotong tangan. Contohnya adalah tidak ada konsekuensi pemotongan tangan ketika ada anak mencuri harta orang tua mencuri harta anak. Iki tapi sekali lagi bukan instruksi dan ajaran, ini bahas hukum. Ada anak, banyak anak 6 ya. Jaluk mae dikai duit sedina 10.000. Kurang, butuh PS-an lah, butuh jajan lah, jokok lah berhasil mae.
Diambillah berasnya emaknya itu. 1 kilo kan lumayan 15.000. Dijual lah 15.000 buat main PS. Yo kok berasnya bapake. Nang pawon didelok gak ono beras rek. Ono gula, ambillah gula itu. 1 kilo, 2 kilo dijual. Untuk apa? Main PS. Untuk apa? Untuk jajan. Untuk apa? Untuk nongki. Apakah dipotong tangan Gus yang seperti ini? Yo ndak. Apa yang mau dipotong tangan? Karena pada kasus itu ada syubhat. Syubhat itu sedikit landasan. Kok cara anak iso muni ngene lho. Lah piye wong aku anake kok? Ngono lho. Lah wong tua kan lek anake melarat model aku ora kerja, ora duwe kerjaan ngene kan yo wajib nafakoi. Lah aku dinafakoi 10.000 kurang ya tak cukup. Ngono lho. Ya ki ora bener nih, Pak. Tidak membenarkan. Tapi ini menjadi syubhat, menjadi satu titik landasan kecil yang sehingga syariat tidak mengharuskan adanya pemotongan tangan pada kasus pencurian harta orang tua yang dicuri oleh anak. Cilianku Gus ya, ya ku cilian sapa sing bedik-bedik Gus pokoke. Berase makane didol. Makane tolat, oleh beras wingi prasaku sak-sak. Saiki kok kalong. Gang dino tak bantek. Wong ngadange 1 kilo kok kalonge 3 kilo. Sing 2 kilo ki sapa sing cukup. Itu juga anake kuwi didol. Begitupun sebaliknya. Tidak ada pemotongan tangan ketika orang tua mencuri harta anak. Ana wong tua, ana duwe akeh, duwe dijogo ambek maneh. Ke blonjo. Sret ke blonjo. Kok kalong terus jare sana duwe. Coba petemen ya duwe iki. Ternyata diambil sama ibunya. Potong tangan. Wadah, potong tangan apa? Karena orang tua ketika mencuri harta anak memiliki syubhat. Sedikit kecil landasan yang ada. Apa landasannya? Lah orang tua kan mau bagaimanapun kalau sudah nggak mampu bekerja, lanjut usia dan nggak mampu bekerja, nggak punya uang, itu menjadi kewajibannya anak untuk biayai menafkahi. Nanti kok cara wong tua njukuk duit, itu cara wong tua ngene. Lah piye wong aku maane kok. Ngono lah. Lah mau gimana wong saya orang tuanya kok. Nah, maka karena syubhat itulah orang tua tidak bisa dipotong tangan oleh karena mencuri hartanya anak. Wala bisa rikoti rokikin malah sayyidihi. Begitu juga tidak ada hak untuk dipotong tangan ketika ada budak mencuri harta majikannya. Karena mau bagaimanapun budak itu 100% tanggungannya adalah tanggungan majikan. Lah ora duwe majikan dientet ngene, enggak ada. Enggak ada yang namanya konsekuensi pemotongan tangan. Nah iya Pak, jadi lek ana wong tuwa njukuk duit anak, oh potong tangan ndak ada. Mergo kadang sing kebacut sing salah ki anake duduk makane. Duduk pakane. Pakane ra salah, pakane ngenteni diwehi, ra diweh-wehi. Hah? Yo dintet dijokok karo makane karo pakane. Padahal sebenarnya umpama gak mengentit pun anak itu wajib untuk menafkahi orang tua. Mergo ora dibiayai, disitut akhirnya. Hah? Sehingga dalam kasus ini tidak ada yang namanya potong tangan. Terus kalau istri ngambil uang suami ya apa, Gus? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau istri ngambil hartanya suami gimana? Apakah ada syubhat di sana? Oh, jadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, yang ini judulnya ngene, Pak. Endi mau? Istri diam-diam mengambil harta suami. Besok baik berarti. Mohon lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab.